Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Dimuliakan namamu kekal selama-lamanya, sebab Engkau adalah Allah Tuhan dan pemilik atas hidup kami. Kami bersyukur karena pemeliharaanmu terus berkesinambungan dalam hidup kami. Dan saat ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Roh Kudus sebagai pemilik dari firman ini akan mengartikan lebih dalam hidup kami, sehingga kami dapat menjadikan firman-Mu sebagai terang yang menerangi perjalanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami siap untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini saya akan memberi tema kelembutan yang mengalahkan dunia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah saya akan didasarkan pada Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sekali lagi firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita hidup dalam dunia yang cukup keras. Karena itulah salah satu ilmuwan terkemuka menyampaikan sebuah teori, yaitu teori survival at the fittest. Teori ini disampaikan oleh Charles Darwin yang mengajarkan kepada kita bahwa hanya orang yang kuat, hanya orang yang keras saja yang dapat bertahan untuk hidup di dunia yang semakin sulit ini. Berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh Charles Darwin, kita dapat mengamati kehidupan kita dalam praktis kehidupan kita sehari-hari. Orang mengatakan begini, kalau engkau ingin supaya anak-anakmu takut dengan engkau, maka engkau harus keras kepada anakmu, sehingga anakmu akan dengaran kepada engkau. Jika engkau ingin supaya istrimu tunduk kepada engkau, maka engkau harus keras kepada istrimu, supaya dia tunduk dan dengar-dengaran akan engkau. Jika engkau ingin berhasil dalam bisnis, maka engkau harus menghalalkan segala cara untuk dapat memenangkan persaingan bisnis. Ada juga yang mengatakan, jika engkau tetap berkuasa, maka engkau harus berani menginjak orang yang berada di bawahmu. Itulah ajaran dunia tentang teori untuk menguasai dunia. Itulah yang selama ini kita lihat yang dipraktekkan oleh orang-orang dalam kehidupan kita hari lepas hari, sehingga kita melihat bahwa mereka yang kuat akan makin semena-mena, mereka yang kuat akan makin berkuasa, mereka yang kuat akan makin menguasai mereka yang lemah. Tetapi di dalam pembacaan kita tadi, salah satu firman Tuhan yang merupakan bagian dari khotbah di bukit mengajarkan hal yang terbalik dari apa yang diajarkan oleh dunia pada umumnya saat ini. Di sini dia berbicara demikian, berbahagialah mereka yang lemah lembut. Bertolak belakang sekali dengan teori survival at the fittest yang mengajarkan mereka yang kuat, mereka yang hebat, mereka yang keras yang akan menang. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa yang lemah lembutlah itu yang menang. Kenapa Alkitab mengatakan kepada kita bahwa yang lemah lembut itu yang akan menang dan akan memiliki bumi? Karena memang pada dasarnya kelemah lembutan itu membuktikan bahwa orang lemah lembut itu adalah orang yang sabar. Menghadapi dunia yang makin kredit ini, yang senjata yang paling utama kita butuhkan adalah kesabaran. Ketika kita keluar dari rumah, ketika kita bertemu dengan mitra bisnis, ketika kita bertemu dengan rekan-rekan, ketika kita bersama-sama dengan rekan-rekan sekerja kita bertemu dengan dunia yang sangat kredit sekali. Dan rumus untuk memenangkan dunia yang kredit, dunia yang kacau balau, hanyalah kesabaran. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan, berbahagialah mereka yang lemah lembut. Kesabaran merupakan senjata yang paling ampuh bagi kita untuk dapat memenangkan persaingan di dunia ini. Karena dengan kesabaran, Bapak, Ibu, dan saya akan memiliki perhitungan yang akurat di dalam melakukan sesuatu. Jika engkau berbisnis, engkau akan memiliki perhitungan yang akurat. Jika engkau ingin berpuasa, maka engkau akan memiliki perhitungan yang akurat. Jika engkau ingin menang terhadap sesamamu, engkau akan memiliki perhitungan yang akurat. Tanpa mengandalkan kekerasan, tanpa mengandalkan kekuasaan yang engkau miliki. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan, kelemah lembutan itulah yang mengalahkan dunia. Kelemah lembutan itulah yang membuat engkau memiliki dunia. Di sisi lain bahwa kelemah lembutan juga berbicara tentang
kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri. Bapak Ibu, kalau kita berjalan macet di mana-mana, kita bertemu dengan orang-orang yang tingkat kesabarannya berkurang, tingkat kelemah lembutannya berkurang. Kenapa? Karena sudah kredit di pekerjaan, sudah kredit di rumah, sudah kredit di perjalanan, maka orang tuh cenderung emosional, cenderung mengekspresikan emosinya, cenderung menggunakan kata-kata yang tidak sewajarnya, cenderung untuk menindas orang lain. Karena itulah terkadang tidak ada perhitungan yang tepat, tidak ada pengendalian diri yang tepat, tidak ada pengendalian diri yang memampukan dia untuk memahami situasi yang saat ini sedang dihadapi. Alkitab mengajarkan kita begini, kelemah lembutan adalah alat pengendalian diri terbaik, sehingga engkau mampu memiliki emosi yang positif pada saat engkau berada dimanapun. Entah itu engkau berada di rumah bersama dengan keluargamu, entah itu engkau berada di tempat kerjaanmu, entah engkau berada di tempat berbisnismu, entah engkau bersama dengan rekan-rekanmu, maka pengendalian diri itu hanya bisa lahir dari hati yang lemah lembut. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kelemah lembutan ini di dalam perspektif Alkitab itu merupakan bagian dari buah roh. Itu merupakan bagian dari kekristenan kita. Karena kata Kristen itu diambil dari kata en Christo atau in Christ, berada di dalam Kristus. Dengan demikian kita dapat memahami bahwa kelembutan itu merupakan bagian dari sifat ilahi yang dimiliki oleh Yesus, dan kita dapat belajar luar biasa kepada Yesus pada saat dia ditangkap di Taman Getsemani, pada saat dia diperhadapkan di persidangan Mahkamah Agama, pada saat dia diperhadapkan di persidangan Pilatus, pada saat dia harus memikul salib menuju kepada Golgota. Yesus Kristus memberikan teladan kepada kita dengan kelemah lembutan yang luar biasa, tanpa dia melawan. Pertanyaan saya, bisa nggak Yesus pada saat itu dia melawan? Terlalu sangat bisa dia melawan. Bisa nggak pada saat itu Yesus memusnahkan orang-orang yang menangkap dia, orang-orang yang akan menghukum dia? Bisa Yesus lakukan. Tetapi kelemah lembutan itulah, karena Yesus percaya bahwa hanya kelemah lembutan itulah yang mampu untuk mengalahkan dunia. Karena hanya kelemah lembutan itulah yang memampukan engkau untuk menggenggam dunia. Sekitar abad kedua, abad ketiga, pada saat itu Kaisar Nero sedang gencar-gencarnya untuk menghabisi orang Kristen. Gereja mula-mula dalam tekanan. Dia mengejar orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Kristus, bahkan dimanapun mereka berada tetap dikejar oleh Kaisar Nero. Tahu Bapak Ibu apa yang terjadi? Pada satu waktu dia masuk di sebuah kapel dan dia melihat tulisan Iktus. Iktus itu adalah Yesus Kristus Theos Huios, itu bahasa Yunani yang artinya Yesus Kristus Putra Allah. Dengan kepala yang tertunduk sambil menggelengkan kepala, Kaisar Nero bilang begini, kalau kita ingin menguasai dunia, maka kita mengorbankan banyak orang. Tapi Yesus menguasai dunia, hanya mengorbankan satu orang, itu pun dirinya sendiri. Dan itu dilakukan oleh Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan yang memiliki sifat, yang memiliki buah, yang memiliki karakter yang lemah lembut. Karena Yesus percaya, seperti apa yang diajarkan pada saat dia melakukan khotbah di bukit, berbahagialah mereka yang lemah lembut, karena merekalah yang empunya bumi ini. Berbahagialah Bapak Ibu dan saya, jika sifat lemah lembut ini dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita disebut sebagai orang-orang yang memiliki bumi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu kunci keberhasilan menurut para ahli adalah yang disebut social intelligence atau kecerdasan sosial. Social intelligence ini adalah kemampuan seseorang untuk menempatkan diri pada posisi yang tepat, dalam situasi yang tepat, dalam berbagai keadaan dengan cara yang tepat. Itu yang disebut dengan social intelligence. Social intelligence kalau kita terjemahkan secara sederhana adalah kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial adalah kecerdasan kita untuk menempatkan diri kita di antara sesama kita, sehingga kita dapat diterima oleh siapapun. Dan kecerdasan sosial itu kuncinya adalah hati
yang lemah lembut, hati yang tidak gerasa gerusuk, hati yang tidak dipenuhi dengan negative emotion, yang tidak dipenuhi dengan emosi yang negatif, tetapi yang dipenuhi dengan kelemah lembutan. Hanya orang-orang yang memiliki kelemah lembutan itulah yang mampu untuk mempraktekkan yang disebut social intelligence, yang mampu untuk menguasai bumi ini. Bapak Ibu ingin menguasai bumi ini, maka milikilah hati yang lembut, lemah lembut, maka engkau akan dapat menggenggam dunia. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau telah memperdengarkan suara indahmu melalui kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu sangat terbatas dalam menerjemahkan maksud dari kebenaran-Mu, tapi kami sangat percaya bahwa Engkau Tuhan dan pemilik atas firman ini akan jauh lebih mengartikan lebih dalam lagi dalam hidup kami, sehingga kami dapat mendapatkan maknanya, memetik makna daripada firman Tuhan yang baru saja kami pelajari secara bersama-sama. Berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, berkati mereka dalam kehidupan mereka, tangan yang penuh kuasa dan berkasih itu, dan menuntun, menyertai, menjaga, melindungi Bapak Ibu Gembala, anak mantu dan cucu-cucunya. Begitu juga kami berdoa untuk setiap pengurus di GBB Taman Firdaus, Tuhan memberkati dengan melimpah. Perhitungkan segala jeripaya mereka sebagai kebenaran yang di dalamnya berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka semua. Dan kami berdoa untuk setiap anggota jemaat yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang kekurangan dicukupkan dalam nama Yesus, yang berduka dihiburkan di dalam nama Yesus. Tangan-Mu yang penuh kuasa dan perkasa itulah yang akan menuntun, menyertai, menjaga, melindungi kami sepanjang 1 minggu ke depan. Apapun yang kami perbuat, dibuat berhasil oleh Tuhan. Engkau adalah Tuhan dan pemilik dari hidup kami. Dimuliakan nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.